Oke, apakah bisa melihat slide PPT-nya? Udah, Bisa, Sir. Sir. Bisa ya. Oke. Oke, jadi langsung saja hari ini kita akan membahas materi tentang teknik penulisan proposal penelitian. Nah, beberapa siswa sudah memiliki judul, kemudian saya lihat di email juga sudah ada yang mengirimkan jurnal sebagai studi pendahuluan. Jadi 5 jurnal itulah sebagai pendukung untuk melaksanakan proposal penelitian ya. Dan nanti kalian mengerjakan proposalnya di semester 2 atau semester depan. Jadi untuk semester ini kalian fokus untuk mengikuti live teaching, kemudian menentukan judul serta mengumpulkan beberapa jurnal. Nah, saya katakan 5 jurnal. Apabila kamu bisa mencari lebih dari 5 jurnal, misalnya 10 atau 20, lebih bagus. Jadi kamu kirimkan jurnal sebanyak-banyaknya ya. Nah, bagian ini memuat pedoman yang berkaitan dengan sistematika penulisan yang meliputi ukuran kertas, jarak ketikan, penggunaan nomor urut, penyajian tabel dan gambar, cara merujuk kutipan atau sitasi, cara menulis daftar pustaka atau bibliografi, serta bahasa karangan ilmiah. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas materi-materi ini yang berkaitan dengan sistematika penulisan proposal yang baik dan benar ya. Nah, yang pertama kita bahas mengenai ukuran kertas, margin, dan karakter huruf. Nah, secara standarnya ya internasional untuk ukuran kertas itu adalah HVS putih berukuran A4 21 dikali 29,7 cm minimal 70 gram. Ya, jadi menggunakan ukuran kertas A4 HVS putih. Kemudian bidang pengetikannya adalah kiri 4 cm, kanan atas bawah 3 cm. Nah, mengapa kita buat kiri itu 4 cm? Itu biasanya untuk dijilid. Jadi kita memang sengaja membuat lebih lebar di bagian kiri ya, 4 cm, sisanya adalah 3 cm. Nah, pengetikan dimulai dari pinggir kiri, kecuali untuk pengetikan alinea baru dimulai satu tab dari sebelah kiri. Nah, biasanya kalau kalian ingin membuat paragraf atau alinea baru, kalian bisa tekan tombol tab satu kali saja. Itu letaknya di sebelah kiri ya. Nah, kemudian untuk naskahnya itu, jenis tulisan adalah Times New Roman dengan ukuran 12. Ya, jadi untuk isinya itu adalah Times New Roman berukuran 12. Nah, selanjutnya mengenai jarak ketikan ya. Nah, di sini ada 5 poin. Yang pertama adalah jarak 4 spasi digunakan pada yang pertama, jarak penulisan setiap bab baru, misalnya bab 1, bab 2, dan seterusnya, dengan batas bidang pengetikan dari atas. Dan yang kedua adalah jarak judul bab dengan teks di bawahnya. Oke, itu biasanya menggunakan 4 spasi. Yang kedua, jarak 3 spasi. Digunakan pada jarak penulisan setiap akhir subbab dengan subbab yang baru berikutnya atau jarak antara subbab dengan kalimat terakhir di atasnya. Oke. Yang ketiga, jarak 1,5 spasi. Biasanya digunakan untuk A, pengetikan jarak antar alinea atau antar paragraf, B, pengetikan jarak antar baris, dan C, pengetikan jarak antara subjudul atau sub-subjudul dengan baris berikutnya. Oke, yang keempat, jarak 1,15 spasi, yaitu jarak antar buku dalam daftar pustaka. Nah, setelah kalian mengerjakan bab 1, 2, 3, itu paling akhir ada namanya daftar pustaka atau bibliografi atau referensi. Nah, jarak antar satu buku dengan buku lain itu adalah 1,15 spasi. Oke. Dan terakhir adalah jarak 1 spasi atau single space. Biasanya digunakan untuk A, jarak antar baris, dan jarak antar alinea pada penulisan abstrak. Nah, itu biasanya abstrak ada di awal. Jadi setelah kalian mengerjakan semua hasil penelitian, itu di awal ada istilahnya abstrak. Oke, itu biasa ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Oke, nah jadi
single space itu digunakan untuk jarak antar baris dan jarak antar alinea pada penulisan abstrak. Yang kedua, jarak baris penulisan unsur pada daftar pustaka, judul tabel, judul matriks, judul gambar yang lebih dari satu baris. Yang ketiga, jarak baris pada isi tabel, kemudian keterangan rumus, tabel, matriks, gambar, dan terakhir adalah kutipan panjang langsung. Nah, berarti kamu di situ harus mengingat beberapa jarak spasi untuk setiap aspek ya. Nah, yang ketiga kita akan membahas tentang penggunaan nomor urut. Nah, nomor urut dengan angka di sini menggunakan angka Romawi dan angka Arab. Oke. Nah, nomor urut dengan angka Romawi yang pertama adalah nomor urut dengan angka Romawi besar digunakan untuk penomoran setiap bab. Misalnya bab 1. Nah, 1 itu bukan angka 1 tapi huruf I besar ya. I besar, kemudian bab 2, I besar, dan seterusnya. Jadi bukan bab 1 angka 1 atau bab 2 angka 2, salah. Jadi setiap bab itu harus menggunakan angka Romawi besar. Oke, bab 1 sampai bab 5. Oke, kalau bab 5 berarti apa angka Romawi 5? V ya. Oke, dan seterusnya. Yang kedua, nomor urut dengan angka Romawi kecil. Nah, digunakan untuk semua penomoran bagian awal sebelum isi. Jadi sebelum bab 1 sampai bab 5 itu ada namanya kata pengantar, lembar pengesahan, abstrak, itu biasanya menggunakan halaman huruf Romawi kecil. Misalnya halaman 1 berarti I kecil, halaman 2 I kecil, halaman 3 I kecil, dan seterusnya. Jadi masih menggunakan angka Romawi kecil. Oke. Nah, misalnya untuk halaman kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, daftar lampiran, dan sebagainya. Oke, itu untuk nomor urut dengan angka Romawi. Yang kedua adalah nomor urut dengan angka Arab atau Arabic, yaitu penomoran dengan angka Arab ini digunakan untuk hal-hal berikut ini. Yang pertama, penomoran yang menyatakan isi tugas akhir penelitian yang sebenarnya, yaitu mulai dari bab 1 sampai dengan bab terakhir dan lampir-lampiran. Nah, berarti itu setiap halaman menggunakan huruf Arab. Misalnya angka 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah angka Arab ya, dan seterusnya. Yang kedua, penomoran untuk rincian atau detail subjudul bab atau anak subjudul atau subbab. Apabila bab atau judul bab tersebut dibagi atas subjudul bab, maka digunakan angka Arab 2 digit dengan menggunakan titik di antara angka Arab tersebut dan tanpa titik setelah angka Arab yang terakhir. Misalnya untuk bab 1. Bab 1 pendahuluan itu ada 1.1 dan seterusnya, itu menggunakan penomoran dengan 2 digit ya. 2 digit, misalnya angka 1 titik angka yang mengikutinya dan seterusnya. 1.1, titik 2 dan seterusnya. Oke. Nah, yang ketiga adalah jika subjudul bab itu hendak dirinci menjadi anak subjudul bab, dapat digunakan 2 cara. Yang pertama, diturunkan menjadi 3 digit dan kemudian turun lagi menjadi 4 digit dengan membubuhkan tanda titik di antara digit tersebut dan tanpa titik pada digit yang terakhir. Dan kedua, cara kedua, tanpa mengembangkan dan menambahkan digit baru, tetapi dengan menambahkan urutan sesuai dengan jumlah yang dikehendaki. Namun perlu diingat, cara penulisannya harus konsisten, harus tetap, tidak boleh berubah-ubah. Oke, nah ini untuk bagian penggunaan nomor urut. Nah, selanjutnya untuk penyajian tabel dan gambar. Nah, bisa kamu perhatikan gambar tabel dan gambar di sini ya. Nah, untuk penyajian tabel, penggunaan tabel dapat dipandang sebagai salah satu cara yang sistematis untuk menyajikan data statistik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu biasa dalam kolom-kolom dan lajur sesuai dengan klasifikasi masalah. Nah, biasanya untuk tabel itu ada yang namanya kolom, adalah lajur.
Nah, dengan menggunakan tabel, pembaca akan dapat memahami dan menafsirkan data secara cepat dan mencari hubungan-hubungannya. Nah, tabel yang baik seharusnya sederhana dan dipusatkan pada beberapa ide. Memasukkan terlalu banyak data dalam tabel dapat mengurangi nilai penyajian tabel. Nah, kita nggak boleh memasukkan terlalu banyak data dalam sebuah tabel ya. Nah, lebih baik menggunakan banyak tabel daripada sedikit tabel yang isinya terlalu padat. Oke. Nah, tabel yang baik menyampaikan ide dan hubungan-hubungannya dalam tulisan secara efektif. Jika suatu tabel cukup besar, maka tabel harus ditempatkan pada halaman tersendiri. Dan jika tabel cukup pendek, maka dapat digabungkan dengan teks. Nah, tabel harus diberi identitas atau berupa nomor dan nama tabel dan ditempatkan di tengah atas tabel. Oke, nah contohnya tabel 6.1 tingkat motivasi berprestasi mahasiswa Unimed tahun 2018 itu letaknya di tengah-tengah ya, di tengah-tengah kemudian dicetak tebal. Oke, nah kemudian hanya huruf pertama kata tabel ditulis dengan menggunakan huruf besar atau huruf kapital. Judul tabel ini ditulis dengan huruf besar setiap awal kata kecuali kata hubung. Nah, jika judul tabel lebih dari satu baris, maka baris kedua dan seterusnya ditulis dengan jarak satu spasi. Nah, jadi untuk penulisan nama tabel itu yang besar adalah huruf pertamanya. Misalnya, tingkat motivasi itu setiap awal kata huruf besar, kecuali kata hubung atau preposisi. Misalnya dengan. Nah, kalau dengan itu D-nya kecil. Jadi tidak semua awal kata itu huruf besar ya. Yang kecil adalah huruf tanda hubung atau preposisi. Itu untuk tabel. Nah, beda untuk gambar. Nah, kalau tabel itu nama tabelnya atau judulnya di atas kan, di atas tengah. Tetapi kalau untuk gambar itu di bagian bawah tengah. Oke, ingat kalau tabel itu judulnya di bagian atas tengah, kalau gambar itu di bagian bawah tengah ya. Nah, istilah gambar mengacu pada grafik, chart, peta, sketch, diagram, dan gambar-gambar lainnya. Gambar dapat menyajikan data dalam bentuk-bentuk visual yang dapat dengan mudah dipahami. Nah, itu kan ada gambar visual ya. Jadi kamu sebagai pembaca bisa melihat, oh ini gambar fluktuasi atau naik turunnya kenaikan air selama 1 tahun di Laut Banda dan Laut Arafura. Oke. Nah, berarti kamu sebagai pembaca bisa melihat, oh ini adalah gambar dari fluktuasi kenaikan air laut. Nah, gambar tidak harus dimaksudkan untuk membangun deskripsi, tetapi dimaksudkan untuk menekankan hubungan tertentu yang signifikan. Gambar juga dapat digunakan untuk menyajikan data statistik berbentuk gambar. Nah, oke. Nah, contohnya adalah gambar ini ya. Ini merupakan gambar dari Wiki tahun 96 halaman 139. Jadi, ketika kalian mencari gambar, harus ada sumbernya. Dari mana kamu mendapatkan gambar tersebut? Sumbernya, kemudian tahunnya, serta halaman berapa. Nah, apabila kamu mempunyai gambar sendiri, misalnya gini, kamu penelitian, kemudian kamu menggunakan potret sendiri, kamu fotolah semua gambar-gambarnya. Itu sebagai dokumentasi pribadi. Nah, untuk sumbernya kamu buat, sumbernya adalah dokumentasi pribadi. Nah, lebih bagus kalau kamu menyertakan gambar sendiri daripada gambar dari sumber lain. Tetapi kalau misalnya kamu susah untuk mencari gambar sendiri, nggak masalah. Kamu bisa mengambil atau mengakses beberapa gambar di internet misalnya, tetapi dengan catatan harus ada di situ sumbernya yang jelas, nama, tahun, serta halamannya. Oke? Nah, selanjutnya kita masuk ke cara merujuk kutipan. Nah, di sini ada kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Nah, kutipan langsung ada dua. Yang pertama kutipan pendek dan kutipan panjang. Nah, apa itu kutipan pendek? Nah, kutipan pendek itu maksimal 4 baris, yaitu kutipan yang terdiri atas 4 baris. Kutipan ini ditulis di antara tanda kutip.
atau tanda petik sebagai bagian yang terpadu dalam teks utama dan nomor halaman harus disebutkan. Oke, nama pengarang dapat ditulis secara terpadu atau terintegrasi dalam teks atau menjadi satu dengan tahun dan nomor halaman di dalam kurung. Oke, contohnya nih. Nama pengarang disebut bersama dengan tahun penerbitan dan nomor halaman, ya. Simpulan penelitian tersebut adalah tanda kutip atau petik ada hubungan yang erat antara faktor sosial dengan kemajuan belajar. Oke, tanda petik penutup itu dari Subronto tahun 90.2, itu halaman 123. Nah, jika di dalam kutipan terdapat tanda kutip, maka digunakan tanda kutip tunggal atau satu aja. Nah, yang tadi kan tanda kutipnya ada dua tuh. Sekarang cuma satu. Oke, contohnya. Simpulan penelitian tersebut adalah tanda petik 2, terdapat kecenderungan semakin banyak campur tangan pimpinan perusahaan semakin rendah tingkat partisipasi karyawan di daerah perkotaan. Jadi kalau misalnya ada istilah yang perlu penekanan, jadi kita menggunakan tanda petik satu kali. Oke. Kalau kalau memang tidak ada kutipan, kamu hanya menggunakan dua tanda petik. Oke, tetapi kalau misalnya ada istilah yang perlu kamu tekankan, maka di situ menggunakan tanda petik 2, kemudian itu di bagian isinya kamu tambahkan tanda petik 1 dan harus menggunakan sumber. Contohnya, Suwinyo, koma, yaitu tahun 90.2, halaman 101. Oke, itu kutipan pendek. Nah, sekarang kutipan panjang gitu. Nah, kutipan yang berisi lebih dari 4 baris ditulis tanpa tanda kutip secara terpisah dari teks yang mendahului. Dimulai setelah ketukan kelima dari garis tepi sebelah kiri dan diketik dengan spasi tunggal atau satu spasi. Nah, nomor halaman yang juga harus ditulis. Contohnya nih. Agung tahun 2014 halaman 110 menyatakan, metode analisis statistik inferensial ialah suatu cara pengolahan data yang dilakukan dengan jalan bla bla bla. Nah, di situ karena dia panjang, nggak perlu menggunakan tanda petik. Oke. Nah, jadi kalau dia lebih dari 4 baris, tidak menggunakan tanda petik. Dan sumbernya ada di depan. Ya, beda halnya dengan kutipan pendek, misal cuma 4 baris atau kurang dari 4 baris, itu menggunakan tanda petik dan sumbernya ada di bagian akhir. Oke? Nah, selanjutnya kutipan tidak langsung. Oke? Kutipan yang disebut secara tidak langsung atau dikemukakan dengan bahasa penulis sendiri ditulis tanpa tanda kutip atau tanpa tanda petik dan terpadu dalam teks. Nama pengarang bahan kutipan dapat disebut terpadu dalam teks atau disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Nah, nomor halaman tidak harus disebutkan. Contohnya, ya. Nama pengarang disebut terpadu dalam teks. Sunarto tahun 2010 tidak menduga bahwa mahasiswa tahun ketiga lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Nah, perlu diingat di situ tidak ada tanda petik, kemudian untuk tahun dibuat dalam tanda kurung dan tidak ada halaman di situ. Langsung aja namanya dan tahun beserta apa isinya. Oke. Nah, sedangkan nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Contoh, mahasiswa tahun ketiga ternyata lebih baik daripada mahasiswa tahun keempat. Sunarto, 2010. Nah, ada perbedaan yang jelas antara kutipan yang pertama sama yang kedua. Kalau yang pertama itu nama pengarangnya terpadu dalam teks, ya, terpadu dan digabungkan semuanya. Nama dan tahun itu ada di depan atau di awal. Nah, sedangkan yang kedua itu sumbernya dan tahun itu ada di bagian akhir. Nah, dan nama pengarang disebut dalam kurung bersama tahun penerbitannya. Oke, itu namanya kutipan tidak langsung.
Nah, selanjutnya cara merujuk kutipan yang telah dikutip di suatu sumber. Oke, kutipan yang diambil dari naskah yang merupakan kutipan dari suatu sumber lain, baik secara langsung maupun tidak langsung, dirujuk dengan menyebutkan nama penulis asli dan nama pengutip pertama serta tahun dikutipnya. Oke, nah cara merujuk semacam ini hanya dibolehkan jika sumber asli benar-benar tidak diperoleh dan harus diungkap sebagai keadaan darurat. Nah, ini adalah jalan terakhir. Misalnya kamu sulit untuk mencari sumber aslinya, maka kamu bisa mengambil dalam bentuk kutipan dalam kutipan. Nah, ini ciri-cirinya adalah kalau misalnya kamu menemukan di beberapa artikel atau jurnal ada sumbernya kata dalam, nah itu adalah kutipan dalam kutipan. Artinya seseorang mengutip sumber yang asli dari orang lain. Nah, bukan sumber asli yang benar-benar mendukung berita tersebut. Paham ya maksudnya? Nah, contohnya adalah Kerlinger dalam Ari tahun 92, tahun 382. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sumber aslinya berasal dari Kerlinger, namun dikutip oleh Ari. Oke, jadi Ari mengutip sumber dari si Kerlinger tentang memberikan batasan penelitian ex post facto sebagai penyelidikan empiris yang sistematis dan seterusnya. Oke, nah apabila kamu menemukan sumber seperti ini adalah kutipan dalam kutipan. Nah, sebetulnya ini tidak boleh. Lebih bagus kalau kamu mendapatkan sumber aslinya. Tetapi kalau misalnya nggak ada, tidak apa-apa. Ini sebagai salah satu cara untuk mengutip sumber asli oleh orang lain. Oke, dan ini sebetulnya diperbolehkan untuk keadaan yang emergensi atau darurat. Nah, selanjutnya footnote atau catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Nah, apa saya katakan dari awal, kita apabila sudah mendapatkan beberapa sumber atau referensi, harus kita cantumkan siapa penulisnya, tahun berapa. Kenapa? Itu sebagai penghargaan kita terhadap karya orang lain. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang haki ya. Nah, di situ kita akan belajar bagaimana cara mengapresiasi atau menghargai orang lain dengan cara mengutip tulisannya. Nah, apabila kamu menemukan tulisan tapi tidak dikutip, maka kamu sudah melanggar kode etik penulisan karya tulis ilmiah. Ya, jadi harus kamu cantumkan namanya siapa dan tahunnya berapa. Nah, footnote dicantumkan pada kaki halaman karangan atau di setiap akhir bab karangan. Nah, kamu bisa menggunakan dua cara, bisa menggunakan komputer atau bisa secara manual. Nah, jika Anda menggunakan komputer atau laptop, maka tekanlah tombol Insert References, lalu pilihlah Footnote atau EndNote. Nah, gunakan alinea menjolok atau di sebelah kiri. Nah, selanjutnya penomoran catatan kaki dilakukan dengan menggunakan angka Arab 1, 2, 3, dan seterusnya. Berarti angkanya adalah angka Arab, bukan angka Romawi ya. Nah, di belakang bagian penyusunan catatan kaki dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Ini adalah contoh dari bagaimana kita membuat footnote atau catatan kaki ya. Yang pertama kita buat dulu nomornya 1. Nah, ini adalah superscript. Jadi itu kayak pangkat 1 ya. Itu angka satunya di atas. 1, nama belakang penulis, koma. Judul buku itu cetak miring, dalam kurung tempat titik 2 penerbitnya apa, koma, tahun, koma, halamannya berapa. Oke. Nah, selanjutnya nomor 2, nama belakang penulis. Misalnya Muhammad Jamhari. Berarti Jamhari, koma, Muhammad ya. Berarti itu nama belakangnya di depan, nama awalnya di belakang. Tinggal dia dibolak-balik aja. Nah, nama belakang penulis, koma, tanda kutip apa judulnya, koma, dalam nama surat kabar, koma, tanggal, bulan, dan tahun, dan halaman. Oke, ini adalah contoh dari footnote atau catatan kaki. Oke. Nah, secara garis besar ada 3 footnote. Yang pertama adalah ibid, logcheat, dan opcheat. Ya, ingat, ibid, logcheat, dan opcheat.
IBID adalah bentuk singkatan dari Ibidium. Ingat ya, IBID itu singkatan atau akronim dari Ibidium. Artinya sama dengan di atasnya. IBID digunakan untuk catatan kaki yang tepat di atasnya. Cara penulisan Ibidium atau IBID yaitu di bawah sumber bacaan yang diacu atau yang dirujuk. Oke, nanti contohnya akan Bapak tampilkan di slide berikutnya ya. Yang kedua adalah logcit. Logcit itu singkatan dari loco citati atau loco citato. Ya, artinya tempat yang telah dikutip. Logcit digunakan untuk pencantuman sumber bacaan yang sama, tetapi sudah diselingi oleh sumber bacaan yang lain. Caranya adalah nama pengarang logcit, tanpa nomor halaman. Nah, berarti di situ kamu buat namanya siapa, tapi tidak ada nomor halamannya ya. Nah, sedangkan object itu adalah singkatan dari opera citati atau opera citato, artinya dalam karya yang telah dikutip. Object digunakan untuk catatan kaki dari sumber yang pernah dikutip sebelumnya, tetapi halamannya berbeda dan telah disisipi catatan kaki dari sumber yang lain. Nah, urutannya adalah nama pengarang, kemudian objeknya apa, dan nomor halamannya. Nah, penulisan singkat dari IBID, logcit, dan objek dilakukan dengan menggunakan huruf kecil, ya, atau huruf bukan kapital. Karena merupakan singkatan ungkapan umum dan ditulis dengan menggunakan huruf miring. Jadi kalau ada istilah-istilah asing atau bahasa Inggris, maka katanya dalam cetak miring atau italik ya. Ingat, kalau kamu misalnya mengutip sumber atau referensi dari bahasa Inggris atau bahasa asing, maka itu harus dicetak miring. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh dari footnote untuk yang IBID, logcit, dan object ya. Nah, ini adalah contohnya nih. Ya, satu pendahuluan tentang ekonomi manajerial. Nah, di setiap paragraf di sini ada angka ya. Angka yang dibuat seperti pangkat atau superscript. Contohnya nih, menurut Lincoln Arshad 1, nah, kemudian tanda petik, ekonomi manajerial adalah bla bla bla. Oke. Nah, ini kamu buat di bagian bawahnya sebagai footnote ya. Misalnya gini, 1 Arsyad, ekonomi manajerial dalam kurung Yogyakarta (2). Ini adalah nama penerbitnya. BPEE tahun 2000 halaman 3. Artinya untuk footnote yang pertama, Anda mengambil kutipan dari buku yang berjudul Ekonomi Manajerial karangan Lincoln Arshad halaman ketiga yang diterbitkan oleh BPEE tahun 2000 di Jogja. Jelas ya di situ. Nah, namanya si Arsyad, judul bukunya adalah Ekonomi Manajerial di Kota Jogja, penerbitnya BPEE halaman 3 tahun 2000. Paham ya? Nah, yang kedua di sini, ia juga berpendapat. Nah, di sini ia adalah si Arsyad. Itu namanya IBID. Jadi sesuatu yang sudah ada sebelumnya. Nah, IBID artinya sumber bacaan yang kedua sama dengan sumber bacaan di atas atau footnote 1. Paham ya? Membedakan antara IBID, logcit sama object ya. Nah, satu lagi nih. Kita masuk ke paragraf yang kedua nih. Keputusan tersebut diambil untuk mendapatkan cara yang terbaik bla bla bla. Selanjutnya Sadono Sukrino 3. Nah, berarti di sini adalah orang yang lain, bukan si Arsyad lagi ya. Kita buat di situ 3. 3 Sukirno. Berarti yang dibuat adalah nama belakangnya saja ya. Sukirno, pengantar teori mikroekonomi dalam kurung Jakarta (2) Raja Wali Pers tahun 2002 halaman 4. Artinya atau maksudnya adalah sumber bacaan yang ketiga berasal dari buku pengantar teori mikroekonomi halaman keempat yang ditulis oleh Sadono Sukirno. Buku ini diterbitkan di Jakarta oleh Raja Wali Press tahun 2002. Paham ya? Dan seterusnya. Nanti bisa kamu akses buku saya, sudah saya upload ke Schoology ya. Kamu download di situ soft copy untuk buku pedoman penulisan karya ilmiah. Jadi itu semua materi live teaching ada di buku tersebut. Oke?
Nah, selanjutnya cara menulis daftar pustaka atau referensi atau bibliografi ya. Yang pertama, sumber berupa buku. Nah, kalau penulisnya satu orang hanya membuat satu buku, maka contohnya seperti ini ya. Koyan, I, W, 2011, asesmen dalam pendidikan, Singaraja, 2, Universitas Pendidikan Ganesha Press. Artinya, ini namanya adalah si Iwe Koyan. Jadi itu nama belakangnya di depan atau di awal, kemudian menggunakan tanda koma, dan nama depannya disingkat. Misal gini, Muhammad Jamhari, berarti Jamhari, M. Muhammad Faris, berarti Faris, M. Oke? Nama belakangnya di depan, nama depannya di belakang tapi disingkat. Oke? Kemudian tahun 2011, titik. Kalau untuk judul buku itu huruf miring ya. Jadi itu asesmen dalam pendidikan itu huruf miring atau italic. Kemudian Singaraja itu nama kotanya, 2, dan nama penerbitnya adalah Universitas Pendidikan Ganesha Press. Oke, dan seterusnya. Nah, catatan, tanda-tanda baca yang mengakhiri setiap unsur sesuai dengan yang terdapat dalam KBBI. Oke, apabila penulisan kelima unsur melebihi satu baris, maka baris kedua dan seterusnya dimulai dari tab ya, dari margin sebelah kiri dan berjarak 1 spasi dengan baris sebelumnya. Oke, kemudian buku kedua dan seterusnya berjarak 1,15 spasi dengan akhir sebelumnya. Jadi harus ada jarak antara buku pertama, buku kedua, dan seterusnya. Itu berjarak 1,15 spasi. Oke. Nah, selanjutnya penulis satu orang. Apabila dia menulis satu buku dalam setahun. Lebih dari satu buku dalam 1 tahun. Contohnya nih ya. Agung, A, G, Oke, tahun 2015 A. Buku ajar, evaluasi pendidikan, Singaraja dan sebagainya. Nah, di situ kita bisa mengambil kesimpulan bahwa si Agung dia menulis 2 buku di tahun yang sama. Jadi kamu buat di tahunnya itu huruf A sama B. Misalnya 2015 A, ya kan, bukunya apa. Kemudian yang kedua 15B dan seterusnya. Oke, berarti di situ kamu buat setiap urutannya di tahunnya. Oke, berurutan. Apabila dia menulis lebih dari 1 buku dalam 1 tahun atau di tahun yang sama. Nah, catatan nama pengarang untuk buku berikutnya ditulis ulang. Jadi walaupun namanya Agung AAG, tapi tetap dibuat namanya Agung AAG ya. Nah, selanjutnya penulis satu orang apabila lebih dari 1 buku tapi di tahun yang berbeda. Contohnya nih, tetap si Agung, bedanya yang pertama dia di tahun 2014, bukunya berjudul Buku Ajar Metodologi Penelitian di Jogja, kemudian oleh si Aditya Media Publishing, sedangkan buku kedua itu tahun 2015. Oke. Nah, catatannya adalah nama pengarang untuk buku berikutnya ditulis ulang sesuai nama di atasnya. Jadi sama seperti yang sebelumnya. Jadi walaupun dia tahun berbeda, tetap dibuat nama penulisnya. Oke. Nah, selanjutnya penulis 2 orang. Oke. Bagaimana cara penulisan dapusnya gitu ya. Contohnya Ramli, A, K.ST. Pamunca. Di situ ada 2 orang penulis, yaitu Ramli dan Pamunca. Oke, di tahun 82, judul bukunya adalah Kamus Kedokteran, cetakan ke-9 Jakarta oleh penerbit Jambatan. Oke, jelas ya, kalau di situ 2 orang penulis, maka dibuat di situ nama yang pertama adalah Ramli, A, dan KST Pamunca. Oke, jadi nama pertama itu dibalik, namun untuk nama kedua tidak dibalik. Oke. Nah, selanjutnya Syadili H. AG Pringgodikdo. Nah, seperti di situ nama si Syadili dibalik, nama belakangnya di depan, nama depannya disingkat, sedangkan nama kedua itu AG Pringgodikdo itu nama awal tetap AG disingkat
dan nama belakangnya adalah Pringgo Digdo. Paham ya? Nah, catatannya pembalikan urutan unsur nama hanya untuk nama pengarang yang pertama. Jadi kalau yang pertama itu menulis berarti dia yang dibalik. Sedangkan yang kedua tidak dibalik. Oke. Nah, selanjutnya penulis lebih dari 2 orang, 3, 4, dan seterusnya. Bagaimana penulisan dapusnya? Contoh nih ya, Heru Santoso, S, DKK. Apa singkatan DKK? Dan kawan-kawan. Oke, kalau dalam bahasa Inggris itu adalah et al. Jadi kalau ada di jurnal atau artikel itu et al, itu maksudnya sama dengan DKK atau dan kawan-kawan. Kalau penulisnya lebih dari 2 orang, maka disingkat DKK. Paham ya? Nah, catatannya yang ditulis hanya nama pengarang yang pertama, nama pengarang yang lain diganti dengan DKK. Misalnya Muhammad Jamhari, Hijratun Hasanah, kemudian Fitri Rizky, dan seterusnya. Jadi ada 3 orang tuh. Jadi yang dibuat di dapus adalah nama yang pertama saja. Nama kedua, 3, dan seterusnya itu dibuat DKK. Oke. Nah, selanjutnya sumber berupa buku berisi kumpulan artikel itu ada editornya. Contohnya nih, Lethbridge, S, C.R. Canon dalam kurung EDS. EDS itu singkatan dari editions atau editors. Oke, jadi tetap dibuat dalam kurung EDS. E-nya besar, DS-nya kecil. Oke. Nah, selanjutnya Aminuddin dalam kurung E besar D kecil tahun 90. Oke, berarti di situ adalah sumber berupa buku yang berisi kumpulan artikel yang ada editornya atau ada tim penyuntingnya. Oke ya. Nah, yang terakhir kita masuk ke bahasa karangan ilmiah. Oke, di sini ada 3. Karangan ilmiah termasuk proposal penelitian harus menggunakan bahasa Indonesia yang baku, yang ditinjau dari segi 1, pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI, yang kedua, tata bahasa baku bahasa Indonesia atau TBBI, dan yang terakhir adalah kosakata sesuai KBBI terbaru. Nah, untuk yang pertama PUEBI, nah berdasarkan Permendikbud RI nomor 50 tahun 2015, secara keseluruhan PUEBI merangkum 5 hal pokok. Yang pertama pemakaian huruf, yang kedua penulisan kata, yang ketiga pemakaian tanda baca, yang keempat penulisan unsur serafan termasuk akronim dan singkatan kata serta daftar kata baku dan tidak baku. Oke, itu berdasarkan Permendikbud tahun 2015 nomor 50 ya. Nah, yang kedua adalah TBBI. Nah, yang berkaitan dengan tata bahasa atau grammar yang harus selalu dicermati oleh penulis adalah menyangkut aspek kalimat dan paragraf. Karya tulis ilmiah hendaknya disusun dengan kalimat efektif yang ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah ketepatan bahasa yang berkenaan dengan hasil penalaran yang baik, pemilihan kata yang cermat, dan penyusunan kalimat dan paragraf yang rapi. Oke, sehingga semuanya bisa kita baca dengan jelas. Oke. Yang kedua adalah kelugasan bahasa yang bertalian dengan hasil penyusunan kalimat paragraf yang cermat dan rapi, sehingga semua yang dituliskan mempunyai hubungan yang bermakna. Dan yang terakhir adalah kelengkapan bahasa yang berkaitan dengan penyusunan kalimat dan paragrafnya demikian lengkap sehingga penulis atau pembaca tidak memerlukan tambahan keterangan lagi. Oke, jadi itu harus jelas tata bahasanya agar bisa dipahami oleh pembaca maupun penulis itu sendiri. Yang terakhir adalah kosakata sesuai KBBI terbaru. Nah, konfigurasi penalaran seorang penulis terletak pada kadar dan ketepatan kosakata yang dipilihnya. Dimensi konfigurasi penalaran secara vertikal dan horizontal akan semakin meningkat apabila kosakata penulis makin bertambah, ya. Nah,
tentang ketepatan penggunaan kosakata, penulis harus berkiblat, harus merujuk pada Kamus Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau PUEB yang sudah ditetapkan oleh Permendikbud tahun 2015. Oke. Nah, demikianlah materi kita pada pagi hari ini tentang teknik penulisan proposal penelitian. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan pada pagi hari ini bisa berguna untuk kalian, khususnya bagi kelas 10 yang nanti akan mengerjakan proposal penelitian. Kamu sudah tahu apa saja teknik yang harus diketahui oleh seorang peneliti atau penulis untuk membuat proposal penelitian yang berkualitas. Oke? Nah, sebelum kita akhiri, apakah ada pertanyaan dari siswa-siswi sekalian? Silakan ajukan pertanyaan. Yang bertanya akan Bapak kasih nilai kuis. Silakan. Oke, any question about our material today tentang teknik penulisan proposal? Oke, coba dulu. Atau gini aja, Bapak kasih pertanyaan ya. Siapa yang bisa menjawab, Bapak kasih nilai. Oke? Oke, sir. Oke. Nah, saya kasih pertanyaan dulu ya. I want to ask you some questions about our material today. So if you can answer my questions properly, I am going to give you the score. Oke? Nah, saya tanya, apa perbedaan antara penyajian tabel dan gambar? Silakan. Saya, sir. Siapa itu? Silakan. Mukti, sir. Mukti Salim. Ayo, Mukti Salim, apa jawabannya? Kalau penyajian tabel, sir, keterangannya dibuat di atas tabelnya, sir. Tapi kalau penyajian gambar, keterangannya dibuat di bawah gambarnya, sir. Bagus, 100 untuk Mukti ya, kamu dapat nilai. Oke, gampang ya. Gampang sekali pertanyaannya dan kamu juga tadi sudah menyimak dari awal. Oke, pertanyaan selanjutnya. Apa singkatan dari IBIT, OBJIT, dan LOGJIT? Saya, sir. Siapa itu? Nurjana Lubis, sir. Nurjana Lubis. Apa jawaban kamu, Nurjana? IBIT artinya ibidium, kepanjangannya ibidium. Logjit kepanjangannya lokut. Bukan kepanjangan, singkatan. Ulangi lagi ya. Singkatannya IBIT, kepanjangannya ibidium. Singkatan, bukan kepanjangan. Ulangi lagi. Sorry, sir. Ayo. IBIT singkatan dari? Singkatannya ibidium. Bagus. Logjit singkatan dari lokocitati. Objek singkatan dari opera citati, sir. 100 untuk kamu ya, bagus ya, betul jawabannya ya. Nah, pertanyaan selanjutnya ya. Nah, kalau kamu ingin menggunakan komputer atau PC dalam membuat footnote, apa yang kamu tekan? Ayo, apa yang kamu tekan? Insert references. Ya, referensi atau daftar pustaka atau enggak footnote. Kamu tekan apa di komputer atau di PC? Tahu jawabannya? Kamu tekan insert references. Ya kan? Iya, sir. Oke, pertanyaan selanjutnya nih ya. Oke. Kalau misalnya ada 3 orang penulis, bagaimana cara kamu membuat daftar pustakanya? Kamu tambahkan kata apa di situ? Saya, sir. Siapa itu? Muhammad Faris. Oke, Faris. Apa jawabannya Faris? Ketika 3 orang penulis atau lebih, maka ditambahkan kata DKK atau dan kawan-kawan, sir. Bagus. Apa bahasa Inggrisnya? Bahasa Inggrisnya yaitu elf, sir. At all. At all, sir. Bagus ya. 100 untuk Faris. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Kita buat 5 pertanyaan nih. Nah, apa beda antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung?
Ayo, tahu jawabannya? Beda antara kutipan langsung dan tidak langsung. Gampang sekali loh, it's very easy. Ayo. Gita. Siapa tadi yang mau menjawab? Silakan, Gita ya. Yes, sir. Ya, apa jawabannya? Gita Amanda ya? Yes, sir. Oke, apa Gita? Kutipan langsung kutipannya ini, sir. Terbagi menjadi dua, yaitu kutipan pendek dan kutipan panjang. Ya. Kalau kutipan tidak langsungnya yaitu kutipan yang biasanya disebut secara tidak langsung dikemukakan dengan bahasa penulis itu sendiri, sir. Tanpa adanya tanda kutip. Bagus ya. Nah, pertanyaan terakhir, one last question yang bisa jawab Bapak kasih nilai. Apa beda antara kutipan pendek dan kutipan panjang? Saya, Sir. Zaini, sir. Apa yang belum? Zaini, sir. Zaini Nazwa. Oke, silakan Zaini. Apa jawabannya Zaini? Kutipan pendek adalah kutipan yang memiliki baris maksimal 4 baris. Kutipan panjang yaitu kutipan yang berisi lebih dari 4 baris, Sir. Oke, bagus ya. Itu jawabannya ya. Berarti itu berhubungan sama baris. Kalau lebih dari 4 baris adalah kutipan panjang. Tetapi kalau dia minimal 4 baris, kutipan pendek. Bagus ya. Bagus sekali. Luar biasa semuanya sudah bisa menjawab pertanyaan dari saya. Dan terima kasih atas partisipasinya ya. Jika kalian ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan. Nah, jadi bagi siswa yang sudah menentukan judul, maka kamu sudah bisa mencari jurnal-jurnal atau artikel di internet. Boleh 5, boleh lebih dari 5 ya. Semakin banyak jurnal, maka semakin kaya penelitian kamu. Nah, tadi siapa sih Mukti Salim? Dia WA saya, Pak, kalau saya mendapatkan 20 boleh. Silahkan, lebih bagus ya. Semakin banyak semakin bagus. Nah, tetapi kalau misalnya agak susah untuk mendapatkannya, 5 pun jadi. Yang penting ada jurnalnya ya. 3 nasional dan 2 internasional. Oke. Nah, jika tidak ada pertanyaan dari kalian, oke, Bapak akhiri. Nah, khusus untuk siswa yang sudah mengisi angket, namun belum ditentukan oleh pembimbingnya, silakan kamu hubungi pembimbingnya ya. Kamu WA pembimbingnya, kamu tanya, Pak atau Bu, bagaimana dengan judul saya? Saya sudah mengisi judulnya di angket, sudah 3 pilihan. Tetapi tolong Bapak dan Ibu cepat menentukan, agar saya bisa mengerjakan studi pendahuluan. Paham ya? Nah, Bapak tadi di sini, siapa kelas 10 yang belum ada judulnya? Yang bergabung di Zoom ini, siapa yang belum ada judulnya atau belum ditentukan oleh pembimbingnya? Udah semua di sini ya? Oke, kalau Bapak di sini udah semua ya? Sudah semua. Oke lah kalau begitu ya. Kalau udah semuanya, berarti kamu sudah bisa mengerjakan studi pendahuluan. Nah, di sini yang sudah mengumpulkan adalah si Verly udah ya, Verly, kemudian siapa lagi di sini ya? Oke, sebentar dulu. Oke, si Mukti udah kirim ya. Kemudian juga siap lagi di sini, dia udah mengirim. Bagus ya, bagus sekali. Oke. Oke lah kalau begitu ya. Jika nggak ada pertanyaan, Bapak akhir dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.